Marc Marquez waspadai Alex Marquez di MotoGP, dia jadi kejutan terbesar. Miguel Oliveira ungkap kendala adaptasi Yamaha MotoGP. Pembalap Pramac ungkap titik terlemahnya di M1. Penjelasan Dalikna, soal pilihan Ducati pakai mesin 2024. Gigi Dalikna, General Manager Ducati Corse, menjelaskan mengapa pabrikan Borgo Panigale memilih menggunakan beberapa bagian dari GP24, di antaranya mesin, saat MotoGP 2025. Ya bosku, sekarang resmi bahwa Ducati akan memulai musim 2025 dengan versi mesin yang lebih tua, yaitu milik Desmosedici GP24, dan bukan mesin yang dikembangkan untuk GP25. Selama tes musim dingin, topik utama yang menjadi perbincangan di rumah Borgo Panigale adalah spesifikasi mana yang akan dipilih, dengan Pecco Bagnaia dan Marc Marquez secara terbuka mengungkapkan keraguan mereka tentang unit daya. Akhirnya, di Buriram, David Tardozzi mengonfirmasi kepada motorsport.com bahwa keenam pembalapnya akan memulai musim ini dengan mesin lama, mengingat keunggulan yang mereka miliki di kelas utama, dan untuk tidak mengambil risiko yang tak perlu, karena versi baru ini masih perlu disempurnakan, di area seperti pengereman. Namun, itu bukan satu-satunya bagian lama yang akan mengawali tahun ini di Ducati. Bos asal Italia itu juga mengonfirmasi kepada situs resmi MotoGP, bahwa sasis dan paket aerodinamis yang akan digunakan mulai GP Thailand dan seterusnya, adalah sasis dan paket aerodinamis dari motor 2024, dengan elektronik dan suspensi yang akan menjadi tambahan baru untuk 2025. Perlu diingat bahwa, pada presentasi Desmosedici GP25 yang baru, Gigi Dalikna, manajer umum Ducati Corse, berkomentar bahwa mereka memiliki banyak inovasi di saku mereka, tetapi mereka hanya akan mengeluarkannya setelah yakin bahwa inovasi tersebut akan membuat perbedaan, dan bahwa itu tidak berarti mengambil lebih banyak risiko daripada yang diperlukan. Kami tentu saja puas dengan hasil kecepatan yang ditunjukkan dalam pengujian. Dalikna memulai, tujuan yang kami tetapkan, serta filosofi yang akan diterapkan, sudah jelas dan telah disampaikan kepada para pembalap kami. Hanya apa yang jelas lebih baik daripada mesin 2024 yang akan diterapkan segera sejak balapan pertama. Sisanya akan dievaluasi dengan tenang, ditingkatkan, dan diaplikasikan selama musim ini, yang menjanjikan akan lebih panjang dari sebelumnya. Oleh karena itu, pekerjaan yang harus dilakukan selama pengujian adalah menilai apakah solusi yang diuji di beberapa trek, dan seringkali dalam kondisi cengkeraman yang sangat khusus, dapat ditingkatkan secara global, setidaknya di 8 atau 10 sirkuit tempat awal musim akan berlangsung. Lanjutnya, selanjutnya, Dalikna mengungkapkan bahwa, sejak tes pasca musim di Barcelona, tanggal 19 November, mereka telah siap untuk memilih mesin 2024 daripada 2025. Mengenai mesinnya, sudah jelas di Montmello bahwa, meskipun menguntungkan dalam hal kinerja dan kemampuan berkendara, mesin ini menunjukkan manajemen rem mesin yang lebih rumit. Jadi, kami sudah siap untuk mengonfirmasi versi 2024, dan semuanya sudah siap untuk pilihan itu, imbuhnya. Di sisi lain, aerodinamika adalah pilihan yang paling sulit. Paket aerodinamis, di sisi lain, terbukti menjadi keputusan yang paling sulit. Paket ini memberikan keuntungan yang tidak diragukan lagi, terutama di lintasan seperti Buriram, namun berisiko merugikan di sirkuit dengan tikungan lebih cepat, seperti Argentina dan Qatar. Kami lebih memilih untuk berhati-hati, dengan tujuan untuk mengujinya lagi, dengan beberapa perbaikan, pada tes berikutnya di Jerez, yang akan diadakan pada tanggal 28 April, ungkapnya. Miguel Oliveira ungkap kendala adaptasi Yamaha MotoGP. Pembalap Pramac ungkap titik terlemahnya di M1. Miguel Oliveira mengatakan, adaptasinya dengan Yamaha pada pramusim MotoGP kali ini, terhambat karena ia kesulitan terutama pada titik pengereman. Oliveira bergabung dengan Pramac untuk peralihan tim satelit ke mesin Yamaha pada tahun 2025, setelah sebelumnya menunggangi motor Aprilia dan KTM saat bertugas di kelas utama.
Pembalap asal Portugal itu, mengakhiri uji coba Buriram di posisi ke-19 pada lembar waktu, hanya kurang dari 6/10 detik, di belakang rekan setimnya di posisi ke-10, Jack Miller. Sementara Miller, merasa peralihannya dari KTM ke Yamaha lebih mudah dari perkiraan. Oliveira mengakui, ia tengah berjuang untuk memaksimalkan performa pengereman pada M1 saat ini. Kesulitan terbesar ada di titik pengereman, yang mana saya tidak bisa mendapatkan hasil maksimal dari motor, ungkapnya. Namun, itu butuh waktu. Sepeda motor memiliki teknik yang berbeda, yang tidak dapat dilakukan dalam semalam, dan ini, Buriram, adalah lintasan paling ekstrim, di mana Anda menghabiskan sebagian besar waktu di titik pengereman. Jadi, tidak ideal. Namun, saya merasa saya telah mengambil langkah maju yang baik. Saya hanya melakukan satu kali serangan di akhir, jadi Anda selalu memiliki sedikit lebih banyak kekuatan di ban kedua. Kami akan menyerahkannya pada GP, dan saya katakan kami sudah siap sedia untuk datang ke sini untuk balapan. Pada uji coba Buriram, pebalap pabrikan Yamaha, Fabio Quartararo, mengatakan, ia dibatasi oleh kurangnya feel dari ban depan yang tersedia. Namun Oliveira mengatakan, ini bukan alasan masalah pengeremannya. Saya tidak merasakan adanya batasan dari ban atau bagian depan motor, ungkapnya. Itulah cara yang tepat untuk mengerem, di mana saya benar-benar kesulitan. Memang benar bahwa, pada motor kami, Anda pada dasarnya perlu meningkatkan waktu putaran, dengan banyak menginjak rem, karena pada pintu keluar, dengan kurangnya traksi, kami tidak memperoleh banyak kemajuan dengan ban baru. Jadi, pada dasarnya, Anda harus melakukan semuanya pada pengereman, dan itu pasti akan membuat ban lebih keras. Marc Marquez waspadai Alex Marquez di MotoGP, dia jadi kejutan terbesar. Pembalap Ducati Lenovo Team, Marc Marquez, mengakui performa sang adik, Alex Marquez, jadi kejutan terbesar pada masa pramusim MotoGP 2025. Alex menunjukkan kecepatan dan konsistensi, sejak tes pasca musim Barcelona, Spanyol, November tahun 2024, sampai tes pramusim di Buriram, Thailand, Februari tahun 2025. Alex tak hanya tercepat di tes Barcelona dan tes Sepang, ia juga tercepat dalam simulasi sprint race di Sepang. Meski Marc berhasil mengungguli Alex di tes Buriram, performa Alex tetap patut diperhitungkan. Pasalnya, ia finish kedua usai 2 hari tes, dan menjalani simulasi balap, yang hampir menyamai ritme kakaknya. Alex tampaknya menemukan kenyamanan dengan GP24, dan ini menjadikannya salah satu pesaing kuat pada 2025. Lewat Crash.net, Jumat, tanggal 14 Februari tahun 2025, Marc pun tidak ragu mengakui kecepatan adiknya, dan mensinyalir bahwa persaingan antara dua bersaudara ini, akan jadi salah satu sorotan utama musim ini. Di tes Barcelona, ia super cepat. Di tes Malaysia, saya coba mengalahkannya. Tetapi mustahil di simulasi sprint, ia mengalahkan saya. Jadi, jujur saja, ini bukan karena dia adik saya, tetapi dia memang merupakan kejutan terbesar pada masa pramusim, ungkap Marc. Ketika dapat sensasi ini, ia bisa berkendara super cepat, tak hanya di Catalunya dan Malaysia, tetapi juga di Thailand, yakni trek yang sangat berbeda, dengan banyak titik pengereman yang kuat. Dia pun masuk 3 besar daftar pembalap, dengan ritme dan lap latihan kualifikasi terbaik, lanjut sang 8 kali juara dunia. Kenyamanan Alex, dengan motor GP24 pun terlihat jelas. Ia mampu beradaptasi dengan cepat, dan fokus pada pengembangan setelan motor sesuai preferensinya. Hal ini membuatnya menjadi ancaman serius bagi para pembalap top, termasuk sang kakak. Karena saya mengenalnya, saya tahu kapan ia mampu mengendalikan segalanya, dan kapan ia punya motor yang bisa ia kendarai dengan cara yang baik. Pasalnya, ia sangat sensitif pada motor. Dia paham betul apa yang ia butuhkan, pungkas Marc.